Selamat pagi, kenalkan nama saya Sisri Wayatin Doa, NIM 240301020091, Universitas Cyber Asia. Perkenankan saya untuk mempresentasikan makalah terkait ekonomi makro. Presentasi dalam kesempatan ini adalah mengenai kondisi ekonomi Cina di tahun 2023, di mana terdiri dari kondisi perekonomian, inflasi, kurs PDB, neraca perdagangan, ekspor dan impor, dan juga kesimpulannya. Untuk kondisi perekonomian Cina di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,2%. Pertumbuhan ini sejalan dengan target pemerintah yang ditetapkan sekitar 5%. Meskipun demikian, pertumbuhan ini dianggap sebagai yang terlemah dalam beberapa dekade terakhir, dan beberapa pihak memprediksi bahwa pertumbuhan ini akan melambat lebih lanjut di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab terkait melemahnya perekonomian Cina di tahun 2023, yaitu dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Secara internal, krisis seperti penurunan permintaan domestik dan dampak dari kebijakan nol COVID yang diterapkan sebelumnya menjadi faktor penting. Secara eksternal, perlambatan ekonomi global, ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat, dan tren diversifikasi rantai pasokan global juga memberikan dampak signifikan. Selanjutnya, terkait inflasi Cina di tahun 2023, Cina mencatatkan inflasi sebesar 1% pada 2023. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan konsensus ekonom yang memperkirakan inflasinya sekitar 1,9%, sekaligus menandai inflasi tahunan terendah sejak tahun 2022. Secara bulanan, Cina mencatatkan deflasi 0,5%. Capaian tersebut disebabkan oleh harga di perkotaan dan pedesaan yang masing-masing turun 0,5%. Harga pangan turun 2%, harga non-pangan turun 0,2%, harga barang konsumen turun 0,6%, dan harga jasa turun 0,4%. Secara tahunan, inflasi makanan pada 2023 hanya mencapai 2,6%. Ini merupakan inflasi tahunan untuk kategori makanan yang paling rendah, didorong oleh penurunan tajam harga daging babi hingga minus 11,4% MOM pada 2023. Sementara itu, kategori perumahan mengalami deflasi 0,1% pada tahun 2023. Selanjutnya terkait kurs Cina di tahun 2023, Yuan Cina mengalami kemunduran yang signifikan sejak awal tahun ini hingga akhir tahun 2023. Melandainya ekonomi Tiongkok serta kebijakan dovish Bank Sentral Cina menjadi salah satu penyebabnya. Dilansir dari Refinitiv, Yuan melemah hingga 4,24% terhadap US dollar sepanjang tahun ini. Pelemahan tersebut membuat Yuan menjadi salah satu mata uang terlemah di Asia sepanjang tahun 2023. Dan terkait PDB Cina di tahun 2023, Biro Statistik Nasional (NBS) Cina merilis data terbaru soal produk domestik bruto PDB yang tumbuh 5,2% pada tahun 2023. PDB Cina mencapai 126,06 triliun yuan, sekitar 276,6 kuadriliun rupiah pada 2023 dibanding PDB 2022 yang berada di angka 120.474 triliun
menurut data NBS. China berhasil mencapai target utama yang ditetapkan pada 2023, yaitu pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, dan pemulihan ekonomi meski mengalami tekanan eksternal dan kesulitan internal. NBS mencatat produk industri bernilai tambah yang menjadi indikator ekonomi penting China naik 4,6% YoY pada 2023. Sedangkan investasi aset tetap naik 3% pada 2023, sementara penjualan retail barang konsumsi yang juga menjadi indikator utama ekonomi China naik 7,2%. Selanjutnya terkait neraca perdagangan Cina di tahun 2023, neraca perdagangan Cina pada tahun 2023 mencatatkan surplus, namun nilai surplusnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara spesifik, surplus perdagangan Cina pada tahun 2023 adalah sekitar 386,04 miliar US dollar yang turun 33,19% dari tahun 2022. Meskipun demikian, pada bulan Desember 2023, surplus perdagangan Cina mencapai angka tertinggi dalam 3 bulan terakhir, yaitu sebesar 75,34 miliar US dollar. Berikut adalah beberapa poin penting terkait rencana perdagangan Cina tahun 2023. Berikut adalah beberapa poin terkait neraca perdagangan Cina di tahun 2023. Surplus, Cina mempertahankan surplus dalam neraca perdagangannya pada tahun 2023, yang berarti nilai ekspornya lebih tinggi daripada nilai impornya. Penurunan surplus, meskipun surplus, nilainya menurun dibandingkan tahun 2022 menunjukkan perubahan dalam dinamika perdagangan Cina. Ekspor dan impor Cina di tahun 2023, ekspor barang dan jasa di Cina tahun 2023 dilaporkan sebesar 19,74% dari PDB menurut data Bank Dunia. Sementara itu, dagangan jasa Cina terus tumbuh pada periode Januari hingga Oktober 2023 dengan total impor dan ekspor jasa mencapai 5.344,53 miliar yuan, naik 8,7% secara tahunan. Faktor yang mempengaruhi perlambatan ekonomi Cina dan penurunan permintaan domestik menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan negara tersebut. Dampak pada negara lain, sebagian besar negara, 150 dari 181 negara, mengalami defisit perdagangan dengan Cina pada tahun 2023, menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada Cina dalam perdagangan barang. Kesimpulan terkait kondisi ekonomi Cina pada tahun 2023 adalah bahwasannya meskipun pertumbuhan PDB Cina mencapai target, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi, seperti krisis properti yang berkepanjangan, kelambatan ekspor, dan lemahnya kepercayaan konsumen. Meskipun demikian, ekonomi Cina menunjukkan pemulihan yang kuat pada sektor-sektor utama dan beberapa indikator ekonomi menunjukkan tanda-tanda perbaikan di akhir tahun. Demikian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.